Oh iya, iya. Saya tuh mas, jam biasanya. Penting. Okay. Karena saya beli NMAX itu Masya Allah sangat. Oh gitu. Yang sangat bermanfaat itu jam. Kan bisa mengira-ngira ya sekian. Belum mas? Sering. Tapi diberi lagi di setting lagi. Tak biarin mas. Sekarang itu jam saya itu kecepatan 1 jam. Kemarin kan baru tak servis. Kok malah kecepatan 1 jam. Sekarang ya mungkin jam 5 toh. Tapi kan nggak apa-apa toh. Oh kecepatan 1 jam berarti tinggal menyesuaikan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, monggo Bapak. Monggo. Ustaz bilang kalau cerai itu harus pakai ikrar. Pakai? Ikrar. Oh, nggih. Kalau enggak berarti batal kan? Nggih. Lah saya dulu sering enggak pakai ikrar. Tahu-tahu keluar surat dari Departemen Agama. Ya talak berarti. Enggak, saya enggak talak. Berarti khulu niku nggih. Apa itu? Khulu. Berarti dari wanita. Dia minta wanita, Mak. Oh nggih, berarti bukan cerai. Apa? Namanya khulu nggih. Khulu namanya. Terus hak dari kewajiban saya apa? Kalau khulu berarti statusnya itu adalah talak bain suhro. Berarti ya tidak kita mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ampunan serta tambahan hidayah dari Allah Jalla fi'ula. Pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas dari macam-macam jenis-jenis varian dosa besar, dan di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi ada 70 dosa besar. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dosa besar berikutnya, yaitu ghisul imam ar-ra'iyata wa zulmuhu lahum, yaitu pemimpin yang mendolimi, menipu rakyatnya, pemimpin yang zalim terhadap rakyat. Baik, jamaah yang berbahagia, kepemimpinan atau imamah ini ada dua. Dalam pembahasan ilmu fikih, imamah itu ada dua. Yang pertama imamatul uzma, imam yang memiliki wilayah, imam yang memiliki daerah kekuasaan. Inilah yang kita kenal dengan presiden atau raja atau sultan atau ulil amri atau amir atau khalifah atau pemerintah, penguasa, perdana menteri. Namanya banyak, Bu. Bisa raja, presiden, sultan, ulil amri, bisa pemimpin, penguasa, dan turunannya berarti ya gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah sampai RT, RW. Ini termasuk imamatul uzma, pemimpin yang punya wilayah kekuasaan. Ini nanti yang kita bahas insya Allah. Yang kedua imamah sughra, yaitu imam dalam sholat. Imam dalam sholat. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah imamatul uzma, pemimpin yang memiliki wilayah daerah kekuasaan, berarti presiden, raja, dan turunannya ke bawah sampai Pak RT. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, di antara nikmat, anugerah, karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang harus kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemimpin. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah Allah memberikan kita pemimpin, presiden dan pemerintah. Apalagi seandainya kita punya pemimpin, punya presiden yang sholih, yang bertakwa, yang adil, yang jujur, yang ahlu sunnah. Tentu ini nikmat di atas nikmat, nikmat di atas nikmat. Sebaliknya suatu kaum, suatu negeri, kalau dia dipimpin oleh pemimpin yang jahat, pemimpin yang fajir, pemimpin yang korup, pemimpin yang bejat, maka ini termasuk musibah. Kalau seandainya ada negeri yang tidak punya pemimpin, berarti musibah di atas musibah, Bu. Jadi ada 4 kesimpulan, Kalau kita punya pemimpin, berarti itu nikmat. Kalau kita punya pemimpin yang sholih, berarti nikmat di atas nikmat. Jelas ya? Yang ketiga, kalau kita punya pemimpin tapi jahat, punya pemimpin tapi zalim, presiden tapi korup, jahat, fajir, berarti itu musibah. Tapi kalau kita tidak punya pemimpin, kosong dari kepemimpinan, maka
musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah. Sebagian ulama mereka mengatakan hidup 70 tahun dengan dipimpin oleh pemimpin yang jahat itu lebih baik daripada kita hidup semalam tapi tanpa pemimpin. Jelas begini, hidup selama 70 tahun dipimpin dengan pemimpin yang jahat, korup, zalim, bejat, fajir, pendosa, pelaku maksiat, itu lebih baik daripada kita hidup satu malam tapi tanpa pemimpin, kosong dari pemimpin. Dan ini benar ibu-ibu, karena suatu negeri, suatu daerah kalau tidak punya pemimpin, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Gimana? Yang kuat akan menekan yang lemah, yang kaya akan menginjak-injak yang miskin. Bos-bos, para juragan akan memperbudak para karyawan, memperbudak para pegawai, dan begitulah seterusnya. Lawong masih ada pemimpin saja, terkadang yang kaya masih menginjak-injak yang miskin, yang kuat terkadang masih memperbudak, mendolimi yang lemah. Baik, karena memang pemimpin itu harus ada. Jadi dalam Islam pemimpin itu hukumnya wajib ada. Ada ucapan dari Ali bin Abi Thalib, la yuslihun nas illa amirun birrun au fajirun. Manusia tidak akan mengalami kondisi yang baik kecuali kalau dia punya pemimpin, baik itu pemimpin yang jahat atau pemimpin yang solih, pemimpin yang baik atau pemimpin yang zalim. Jenengan mungkin pernah mengalami ibu di sebuah perempatan lampu sedang mati, PLN sedang mati bu. Kira-kira yang terjadi apa ibu-ibu? Semrawut toh gitu. Sing kene pengin rene, sing kene pengin rene, sing kene pengin rono. Ketika semrawut macet seperti itu, tiba-tiba datang Pak Polisi, gitu. Datang Pak Polisi tinggal prit menjadi apa? Teratur. Ini contoh nggih. Dalam urusan seperti itu saja, ketika ada seorang pemimpin yaitu Pak Polisi yang mengatur, maka yang tadinya ruwet menjadi lancar. Ini contoh. Padahal cuma dalam skup perempatan kecil seperti itu. Apalagi negeri Indonesia yang di sini ada ratusan juta masyarakat. Jadi pemimpin itu hukumnya wajib. Bahkan dulu ketika Nabi kita Muhammad meninggal, para sahabat tidak langsung mengubur jenazah Nabi. Jadi Nabi itu kan wafat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Nabi wafat dari Senin di waktu duha, dimakamkan Selasa malam bu. Jelas ya, berarti menginap toh, meninggali Senin pagi, dimakamkan Senin malam, berarti kan malam Rebu toh. Gila, Selasa malam kan malam Rebu toh. Nah, kenapa para sahabat tidak langsung mengubur? Karena para sahabat mereka justru lebih fokus untuk memilih siapa pengganti Nabi. Setelah mereka sepakat penggantinya Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, maka mereka baru mengurus jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya seorang pemimpin. Ngerti bu? Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad pernah bersabda bu, "Idza kharaja thalathatun fi thalathatin falyu'ammiru ahadahum." Jika di antara kalian bertiga ada 3 orang yang sedang melaksanakan safar, maka angkat salah satu menjadi pemimpin. Ini 3 orang tok loh. 3 orang, si A, si B, si C sedang safar, maka kata Nabi, pilihlah salah satu dari mereka untuk menjadi amir, menjadi pemimpin safar. Kenapa? Karena memang manusia itu punya
potensi untuk sengketa. Ibadan. Manusia punya potensi untuk sengketa, untuk tidak rukun gitu, punya ego, mudah untuk konflik, mudah bertikai, rawan untuk bertengkar, maka dibutuhkan seorang pemimpin. Ngeten Bu. Baik. Secara umum, Bu, pemimpin itu ada dua macam. Yang pertama muslim. Ada dua macam pemimpin. Yang pertama muslim. Pemimpin muslim ini ada dua macam. Pemimpin muslim, mukmin ini ada dua macam. Yang pertama adalah pemimpin mukmin muslim yang adil, yang jujur, yang amanah, yang solih, yang bertakwa, yang baik. Maka di sini kita sebagai rakyat wajib taat. Wajib taat. Yang kedua ada pemimpin muslim, presiden mukmin, tapi dia jahat, tapi dia fajir, dia kurang ajar, dia korupsi, dia zalim, dia penjahat. Kita sebagai rakyat maka tetap wajib taat. Tetap wajib taat, Bu. Jadi kalau kita punya pemimpin muslim soleh ya taat, tidak soleh atau toleh juga wajib taat. Dan ini perintah Allah dan Rasulnya. Seperti di surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul," terus "wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan pemimpin ulil amri di antara kalian. Di sini Bu, taat kepada Allah dan Rasulnya hukumnya mutlak. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya hukumnya mutlak. Gelem ora gelem kudu gelem. Karena seluruh perintah Allah, seluruh perintah Rasul pasti baik, pasti benar, pasti manfaat, pasti maslahat. Tidak mungkin perintah Allah keliru, tidak mungkin perintah Rasulullah salah. Jelas sih? Maka perintah Allah dan perintah Rasulullah itu harus kita taati secara mutlak tanpa ada daya tawar, Bu. Bahkan Ibu Nun Sewu, kalau saya bahasakan itu, jangankan menawar, tanya nggak boleh. Tanya tidak boleh. Ini misalnya ngeten. Ada perintah Allah dan Rasulnya, ada larangan Allah dan Rasulnya yang mungkin aneh, mungkin akal kita tidak masuk, akal kita tidak bisa mencerna. Tetapi kalau kita yakin itu perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya, kita hanya punya satu kalimat, sami'na wa ata'na, dan tidak boleh, jangankan protes ya, protes nggak boleh, tanya nggak boleh, Bu. Jelas sih? Tanya nggak boleh. Ya contohnya seperti Nabi Ibrahim, ketika beliau disuruh untuk menyembelih anak, Bu. Ini kan maaf perintah gila toh, Bu. Nyembelih anak loh. Ya tanda kutip ya, perintah gila toh. Tapi Nabi Ibrahim apakah berani memprotes? Jangankan memprotes, tanya nggak berani. Karena yakin ini perintah Allah pasti baik, pasti maslahat, pasti bermanfaat dan benar. Jelas sih? Dan benar. Akhirnya terjadilah ada syariat ibadah kurban. Jelas sih? Nah, sekarang Bu, sebaliknya, kalau ada perintah atau larangan yang berasal dari selain Allah dan Rasulnya, kok tidak masuk akal, jelas sih? Aneh, tidak masuk akal, jenengan boleh tanya. Bahkan mungkin wajib tanya. Contoh misalnya ngeten. Ada seorang tokoh meninggal dunia. Jenengan diperintah oleh Pak RT, Bu, ini ada tokoh meninggal dunia. Maka semua warga dianjurkan, dihimbau untuk memasang bendera setengah tiang. Ada tokoh meninggal dunia, jenengan disuruh memasang bendera setengah tiang, Bu. Pertanyaan, Bu, ini perintah dari siapa? Pak
Pak RT toh, bukan dari Allah toh, bukan dari Rasulullah begitu. Sekarang pertanyaan saya, memasang bendera setengah tiang ketika ada tokoh meninggal, masuk akal mboten? Enggak, kita enggak bicara syariat, akal sehat, akal waras lah. Ada tokoh meninggal, tolong keluarganya disumbang, masuk akal? Masuk akal. Ada tokoh meninggal didoakan, masuk akal? Masuk akal. Ada tokoh meninggal, silakan kamu bertakziah, masuk akal? Masuk akal. Tokoh meninggal, keluarganya dihibur, masuk akal? Masuk akal. Ada tokoh meninggal, jenazahnya dimakamkan, masuk akal? Ada tokoh meninggal, masang bendera setengah tiang, masuk akal mboten? Jelas nggih? Kalau tidak masuk akal, jenengan wajib tanya, kenapa ini bukan dari Allah, ini bukan dari Rasulullah. Jelas mungkin perintah yang tidak masuk akal, aneh, tidak bermanfaat, yang bukan dari Allah dan Rasulnya, jenengan boleh bertanya. Misalnya ngeten, mungkin ini pernah tak sampaikan nggih. Suatu hari ibu jenengan perintah sama jenengan, Duk genduk le tole, mulai malam hari ini kamu tidurnya pakai helm. Misalnya Bu, yang perintah siapa Bu? Ibu, bukan Allah toh, bukan Rasul toh. Allah begitu, ibu toh. Le tole duk genduk, mulai sekarang kamu tidurnya pakai helm. Sekarang pertanyaan Bu, tidur pakai helm masuk akal mboten? Helm? Tidak. Boleh tanya? Boleh. Boleh protes? Boleh. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Sekarang kata Pak Polisi, mulai sekarang semua yang naik motor pakai helm, masuk akal? Nah, tanya, nggak perlu masuk akal kok. Naik motor pakai helm masuk akal. Naik motor pakai jaket masuk akal. Tidur pakai bantal, tidur pakai kaos kaki, tidur pakai selimut masuk akal. Ini tidur pakai helm. Jelas begini? Nah, seperti ini jenengan boleh tanya. Dan bukan harus tanya. Dan Bu, baik Bu, kembali ke materi Bu nggih, malah kemana-mana nggih. Kembali ke materi nggih. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ada daya tawar Bu. Apapun kata Allah dan kata Rasulullah, sami'na wa ata'na. Meskipun perintah itu seaneh apapun, perintah itu mungkin tidak logis, jelas sih, tapi kita yakin ini pasti bermanfaat, pasti ada maslahatnya. Nah, kemudian, nah sekarang kalau taat kepada pemerintah ini tidak mutlak Bu. Seorang istri taat kepada suami mutlak? Dalam seorang istri taat kepada suami mutlak? Tidak mutlak, karena bisa jadi perintahnya baik atau buruk Bu, tidak mutlak tapi bersyarat. Nah, kemudian seorang istri taat kepada suami bersyarat. Seorang santri taat kepada ustadznya, gurunya mutlak? Tidak, bersyarat. Dan sama seorang anak taat kepada orang tua mutlak? Tidak, bersyarat. Sama rakyat taat kepada pemerintah, presiden mutlak? Tidak, bersyarat. Apa syaratnya Bu? Syaratnya adalah selama tidak maksiat. Itu aja. Jadi seorang istri wajib taat suami kapan? Selama tidak maksiat. Anak taat kepada orang tua kapan? Selama perintahnya tidak maksiat. Maka mungkin nun sewu, taat kepada suami, taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah itu jangan dilihat orangnya, tapi dilihat apa perintahnya. Kemudian tak ulang, taat kepada suami, taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah, raja, presiden, itu jangan dilihat orangnya, tapi dilihat apa sih perintahnya. Saya ingatin,
Jenengan misalnya ada orang dia punya bapak. Bapaknya ini misalnya pecandu narkoba, preman, penjahat, begal, bandit, misalnya begini. Kemudian apalagi Bu? Pezina, pelacur, pemabuk. Pokoknya penjahat lah, jelas sih. Suatu hari dia pulang ke rumah sambil mabuk teler, misalnya. Dia nyuruh manggil anaknya, "Le tole sini, le tole. Bapak gawe ke kopi." Pertanyaan saya, apakah anaknya wajib taat? Taat gak Bu? Taat gak Bu? Seorang bapak, dia penjahat, sedang mabuk, nggih sempoyongan, nyuruh anaknya, "Le tole tolong bapak gawe ke teh, gawe ke kopi." Taat badan? Taat. Kenapa? Lihat perintahnya apa perintahnya Bu? Bikin kopi hukumnya mubah, kan bikin kopi kan boleh toh. Meskipun bapaknya kurang ajar, penjahat. Tadi jangan dilihat bapaknya. Lihat perintahnya apa sih? Kan gawe kopi. Paham Den? Tahu. Sekarang ada seorang ibunya ini misalnya jarang sholat, nakal, mungkin dia pelacur, jarang sholat. Suatu hari pulang, le tole gendo ibu pijeti, taat badan. Kenapa Bu? Nah, karena perintahnya perintah mubah, pijet. Jelas sih, meskipun ibunya dia mungkin jarang sholat. Kemudian jadi kita jenengan punya orang tua, mungkin masih ngerokok, masih bid'ah, masih pakai jimat, mungkin ke dukun. Tapi kalau perintahnya perintah tidak maksiat, wajib taat. Karena taat kepada orang tua, kepada suami, kepada pemerintah itu tidak melihat orangnya, tapi melihat apa sih perintahnya. Sama. Misalkan kita punya presiden, misalkan kita punya presiden yang super jahat, misalnya Bu, jahat, misalnya, kemudian zolim, fajir, egois, korupsi, KKN, misalnya. Tapi perintahnya tidak maksiat, ditaati badan? Taat. Misalnya membuat undang-undang, semua warga Indonesia wajib memakai masker, taat? Taat. Pakai helm? Taat. Bikin kakak? Taat. Misalnya, lepas jilbab? Nah, kenapa? Maksiat. Terus mungkin misalnya presiden membuat kepres, misalnya semua warga Indonesia harus ternak babi, taat. Nah, kenapa? Maksiat. Jelas Bu? Ini penting Bu. Jadi taat kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada suami itu jangan lihat orangnya, tapi lihat perintahnya. Ada seorang suami, misalnya ada seorang suami atau ada seorang suami. Mungkin dia solih atau mungkin dia ngaji rajin, sholat rajin. Suatu hari nyuruh istrinya, "Dek, tolong dek iku pite tetangga itu cekel sebelah." Misalnya. Taat enggak Bu? Kenapa? Meskipun dia ini rajin sholat, rajin ngaji, tapi kok nyembelih pite Pak RT, taat? Tidak, karena contoh mungkin. Ada seorang bapak oleh kayak rambutannya Pak RT kan rontoki kabeh. Ini nggak boleh Bu, karena maksiat. Terus mungkin. Sekarang Bu yang kedua Bu, ada pemimpin yang kafir. Tadi ada dua jenis pemimpin. Yang pertama zalim, yang pertama muslim muslim soleh taat, muslim jahat wajib taat. Tadi penting gini, ulang Bu. Pemimpin muslim yang pertama, pemimpin muslim yang soleh, kita rakyat wajib taat. Dia pemimpin muslim tapi jahat, rakyat tetap taat, tapi bersyarat, yaitu selama perintahnya larangannya tidak maksiat. Yang kedua, ada pemimpin yang kafir. Nah ini Bu, pemimpin yang agamanya kafir, maka hukum asal kita tidak wajib taat. Ingat ya, hukum asal kita tidak wajib taat.
Mungkin dia tinggal di Jepang, Muslim dia tapi tinggal di Jepang. Ternyata Perdana Menterinya kafir, hukum asalnya tidak wajib taat. Dia Muslim tinggal di Inggris atau dia Muslim tinggal di Australia, presidennya kafir, nah, hukum asalnya tidak wajib taat. Muslim dia tapi dia tinggal di Belanda, presidennya kafir, hukum asalnya tidak wajib taat. Tetapi kalau seandainya dia tidak taat, kemudian nanti malah membahayakan bagi dirinya, keluarganya, nyawanya, hartanya, ya di sini ditimbang maslahat dan maldorot. Jelas oke? Tapi hukum asalnya tidak wajib. Baik, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah pemimpin muslim yang zalim. Jadi yang dibahas dalam bab ini itu adalah penguasa, presiden, pemimpin, khalifah, raja, sultan, perdana menteri, ulil amri yang zalim, Bu. Ulil amri itu adalah orang yang mengurus urusan kaum muslimin, namanya ulil amri. Orang yang mengurus urusan kaum muslimin. Kemarin ketika corona, Bu, ketika wabah corona, siapa yang mengurus corona, Bu? Kok tidak tahu? Kemarin 2 tahunan kita ditimpa wabah corona. Yang mengurusi wabah corona siapa? Pemimpin ulil amri. Yang mengurusi lalu lintas pemerintah. Hubungan 2 negara, Indonesia dengan Amerika, siapa? Ulil amri. Ketika negara kita misalkan diserang, yang mengurusi ya mereka, maka mereka adalah pemimpin ulil amri, orang yang mengurus urusan kaum muslimin. Ketika haji, yang mengurus siapa? Ulil amri, itulah pemerintah. Nah, baik, ada pertanyaan, lebih baik mana? Mending mana negara Indonesia ini dipimpin oleh presiden mukmin tapi zalim. Presidennya muslim, Islam, tapi zalim, jahat, korup, misalnya fajir, misalnya. Atau lebih baik mana presiden Indonesia itu kafir, mungkin Nasrani, mungkin Buddha, mungkin Hindu, tapi apian. Misalnya, Bu, apian, suka mengalah, tidak egois, tidak korupsi, jujur, dermawan. Intinya pokoknya tidak zalim lah, pro rakyat misalnya, Bu. Gimana, Bu? Ulang. Lebih baik mana atau mending mana negara kita Indonesia dipimpin A, presidennya muslim tapi jahat, B, kafir tapi apian, kafir tapi pro rakyat lah, jelas sih? Gimana, Bu? Mending mana, Bu? Maka mungkin muslim apian nih atau B milih C, mungkin. Maka mungkin pertanyaan seperti ini, Bu, ini mirip dengan pertanyaan milih mana, Bu, jenengan dalam kondisi normal, kondisi normal pilih mana? Ini ada babi urip karo pitik mati. Babi urip atau bangke ayam, pilih mana, Bu? Nah, ya sih, kondisi normal loh. Milih mana? Jenengan pilih mana, Bu? Babi hidup atau bangke ayam? Ya enggak milih semua, sama. Tadi pilih mana antara pemimpin muslim jahat dengan pemimpin kafir tapi apian? Maka jawabannya dua-duanya dilarang, diharamkan dalam Islam. Jadi, Bu, tadi ibarat babi hidup dengan bangke ayam, dua-duanya dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, Bu, tidak bisa dibandingkan. Apalagi seorang mukmin itu tidak bisa dibandingkan dengan orang kafir, Bu. Antara khairul bariyah dengan syarrul bariyah. Calon penghuni surga itu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan calon penghuni neraka kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita presiden yang solih,
memberikan kita gubernur yang baik, memberikan kita wali kota yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik Bu, di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa memiliki pemimpin yang jahat itu termasuk musibah. Tapi kalau kita tidak punya pemimpin, nah lebih musibah. Punya pemimpin jahat musibah, tidak punya pemimpin lebih musibah. Bisa lihat tuh seperti Yaman, gitu, dulu Libya, dulu Mesir, dulu Afghanistan, hancur berantakan. Suriah, kenapa? Karena pemimpinnya ya kayak gitu. Maka bersyukur kita punya pemimpin yang baik, insya Allah, insya Allah. Nah, then, jadi kan bisa rasakan tahun 98, krisis moneter. 98 kan bukan kosong ya, bukan kosong kepemimpinan. Ada presiden tapi sedang digoyang. Ternyata nyawa yang mati berapa? Bisa dilihat di YouTube. Korban kerusuhan Mei ya Mas? Mei 98. Ketika Pak Soeharto sedang digoyang Bu. Roko-roko yang dibakar berapa, yang diperkosa berapa. Bisa dilihat kan masih ada di YouTube. Korban Mei 98. Setelah itu apa terjadi Bu? Timur hilang. Gimana? Itu kan pasca Pak Soeharto Bu. Gambar porno di mana-mana. Korupsi sekarang merata malah. Kalau dulu kan korupsi kan hanya di kroni-kroni mereka atau Bu. Sekarang hampir semua lini, mengerikan. Dan sekarang itu hampir presiden itu hampir nggak punya harga diri. Gimana? Dicaci maki, nggak punya muruah Bu. Inilah keburukan dari demokrasi. Dan jelas ya. Sekarang di sini kita akan sampaikan Bu, bentuk-bentuk kerusakan pemimpin yang zalim, bentuk-bentuk kerusakan pemimpin yang jahat. Yang pertama adalah melakukan kudeta, melakukan pemberontakan. Bu, tema ini yang minta bukan saya Bu, tapi Mas Adit. Mungkin kok temanya kok koyong ini. Sebenarnya ada di Al-Kabair, tapi yang minta kan Mas Adit, tuan rumah. Saya ya samina wa ta'na. Karena mungkin nepati Agustusan Bu. Yang pertama melakukan kudeta atau pemberontakan, mengambil paksa kepemimpinan yang sah Bu. Dan ini merupakan cikal bakal keburukan, keributan, kekacauan, ketakutan, pembunuhan, pembantaian, kegelisahan itu diawal dari seperti ini Bu. Dulu ketika Utsman bin Affan kan khalifah yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman ini menantu Nabi 2 kali, menantu Nabi 2 kali Bu. Maka digelari Dzunurain, orang yang punya 2 cahaya. Yang malaikat malu sama dia, bayangkan, malaikat malu sama Utsman. Beliau dijamin masuk surga, juga termasuk orang yang mati syahid, bahkan termasuk syahid terbesar kedua. Abu Bakar kan gelarnya Siddiq, jelas sih. Nah, ada 2 orang yang mati syahid terbesar. Yang pertama Umar, yang kedua Utsman. Jadi syuhada terbesar itu 2, yaitu Umar dan Utsman. Umar dibunuh, Utsman juga dibunuh. Nah, ngeten Bu. Di akhir kepemimpinan Utsman, maka Utsman sedang dikepung. Utsman itu dikepung rumahnya, dikepung mungkin ribuan orang. Dia disuruh lengser, dikudeta. Tapi dia nggak mau. Ketika dia dikudeta, disuruh lengser, disuruh turun paksa, jelas sih, dia tidak mau. Kenapa Bu? Karena dia tidak mau ada namanya sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk. Khawatir kalau nanti dia disuruh
turun dari kekhalifahan, kepemimpinan, kekuasaan, lalu dia turun, khawatirnya nanti menjadi nular, menjadi ditiru ke pemimpin setelahnya nanti. Beliau nggak mau. Maka beliau lebih baik mati daripada disuruh mundur paksa dari kekhalifahan. Tadi takut nanti ada sunnah sayyi'ah. Asalkan ada orang yang tidak cocok sama presiden, gulingkan. Ada yang tidak suka, tidak sependapat dengan kebijakan presiden, gulingkan. Kan rusak Bu negara seperti ini. Jelas oke? Rusak seperti ini. Asalkan tidak cocok dengan kebijakan pemerintah, gulingkan. Dipaksa turun. Ini rusak seperti ini Bu. Maka Utsman tidak mau. Akhirnya beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij, ibu-ibu. Akhirnya meninggal. Mati dalam kondisi syahid, dalam kondisi membaca Al-Quran. Utsman radhiyallahu anhu. Padahal beliau tadi menantu Nabi 2 kali, Bu, dijamin masuk surga. Pernah membeli surga 2 kali. Bayangkan. Pernah membeli surga 2 kali. Ketika membeli sumur rumah gitu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini Bu, keburukan dari pemberontakan. Maka ibu-ibu, jangan sampai anak-anak kita terlibat dalam apa? Pemberontakan. Jangan sampai kita terlibat dalam kudeta, Bu. Ingat Bu, Indonesia adalah negerinya kaum muslimin. Jawa Tengah adalah provinsinya kaum muslimin. Semarang adalah kotanya kaum muslimin. Maka keamanan di Indonesia, keamanan di Jawa Tengah, keamanan di Semarang, tanggung jawab kita bersama. Jelas sih? Maka sebagai anak bangsa tidak boleh saling mencaci maki. Komentar-komentar buruk kita tinggalkan, Bu. Demo-demo yang mengarah kepada kudeta, kepada pemerintah tidak boleh kita ikut. Kita wajib menjauh dari fitnah seperti itu. Baik Bu, yang kedua Bu, di antara keburukan dari pemerintah atau penguasa yang zalim adalah membuat undang-undang atau peraturan atau mungkin kepres lah yang merugikan rakyat. Membuat undang-undang peraturan yang bisa merugikan rakyat. Merugikan dunianya, merugikan akhiratnya, atau merugikan dua-duanya. Oke. Contoh undang-undang yang bisa merugikan dunia rakyat misalkan. Apa misalkan Bu? Misalkan apa Bu? Pajak. Ya mungkin pajak terlalu tinggi. Misalkan mungkin. Apalagi Bu? Izin usaha mungkin dipersulit. Misalnya Bu. Apalagi Bu? Pengurusan surat-surat administrasi mungkin sulit, harga dinaikkan, atau yang lain, dalam Bu. Atau contoh yang lain, undang-undang yang mungkin merugikan, misalkan contoh Bu, sebagian mungkin Bu, sebagian undang-undang mungkin misalnya Bu, PNS misalkan tidak boleh berjilbab. Misalkan loh ya, ini kan ngomong ilmiah ya Bu, pengajian Saya tidak nyinggung siapa-siapa ya Mas ya. Saya nggak nyinggung siapa-siapa. Saya itu bukan orang pemerintah, bukan orang partai, ndak. Ini ya murni ngaji Mas ya, murni ngaji. Jadi ya murni ngaji Bu. Khawatir nanti ono sing tersinggung Bu Misalkan contoh Bu jadi kadang satu khawatir Mas, nek keceplosan, disyuting sisan, gitu Bu direkam Bu Sebenarnya banyak contoh-contoh Bu Misalkan Bu PNS misalkan dilarang poligami misalnya misalkan atau pemerintah misalkan mewajibkan warga hanya memiliki 2 anak, 3 misalkan tidak boleh, misalkan makam muslim, makam kafir harus dicampur misalnya. Membolehkan pernikahan antar agama misalkan. Ketika ada rapat tidak boleh sholat misalkan. Banyak misalkan atau azan tidak boleh pakai speaker misalnya. Tidak boleh merayakan hari raya misalkan.
Misalkan nggih, kalau korban ya harus di RPH misalnya, tidak boleh di masjid-masjid misalnya. Ini contoh-contoh nggih, contoh-contoh Bu. Cuti untuk umroh tidak boleh misalnya, cuti untuk haji tidak boleh misalnya. Ya harus nunggu pensiun misalnya. Ini contoh nggih. Dan seperti ini tentu merugikan rakyat nggih. Karena begini, pemerintah itu kan penguasa kan bisa menghitamkan yang putih, bisa memutihkan yang hitam Bu. Ya betul. Tinggal herek-herek kan Bu. Namanya penguasa begini. Untuk menghancurkan Islam itu tidak harus dengan bom Bu. Tidak harus dengan nuklir, tidak harus dengan bedil Bu. Jelas ya? Cukup dengan undang-undang. Mana contoh Turki di zaman Kemal ya, Kemal Ataturk begini. Tinggal herek-herek saja sudah. Masjid ganti museum. Sekolah-sekolah Islam tutup. Tinggal ini aja Bu. Makanya presiden kok jahat, zalim, fajir, yang rugi ya satu negara. Semakin luas kekuasaan seseorang ketika dia jahat, kejahatan dampak buruk kejahatannya semakin luas. Dan maka kita berharap kepada Allah agar diberikan presiden yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sebagian penguasa terkadang untuk mendirikan gereja kadang dipermudah, tapi untuk mendirikan masjid terkadang dipersulit. Sehingga 5 tahun dia jadi gubernur, 5 tahun dia jadi bupati, 5 tahun dia jadi wali kota. Terkadang ternyata perkembangan gereja dengan masjid terkadang tidak seimbang. Nah, ini juga berbahaya seperti ini. Dia muslim, tapi tadi karena dia jahat, ya seperti itu Bu. Yang ketiga Bu, memaksa rakyat untuk berbuat maksiat. Di antara kerusakan pemimpin zalim adalah memaksa rakyat untuk berbuat maksiat. Dulu kita pernah sampaikan Bu, apa Bu ciri maksiat Bu? Maksiat cirinya pinten? Dua. Yang itu apa Bu? Ciri maksiat, cirinya 2. 1 apa Bu? Pernah kayaknya ini kok. Apa Bu? Jangan Bu. Lupa. Maksiat itu cirinya 2, yaitu kewajiban tidak dijalankan, yang haram malah diterjang. Jadi kewajiban ini ora dilakoni, sing haram malah dilakoni. Ibu-ibu tidak sholat witir, maksiat. Kenapa Bu? Sunnah. Jenengan tidak puasa Asyura, maksiat. Kenapa? Karena sunnah. Jenengan tidak sholat duhur, maksiat. Kenapa? Wajib. Jenengan tidak puasa Ramadan, maksiat. Kenapa? Wajib. Jelas juga. Jadi maksiat cirinya 2, yang haram malah dilakoni, yang wajib malah tidak dilakoni. Di antara kejahatan pemimpin adalah memaksa rakyat untuk berbuat maksiat. Dulu di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini adalah khalifah Islam pertama yang sesat. Jadi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Yazid, Muawiyah, Yazid terus sampai Harun ar-Rasyid terus, itu semuanya ahlu sunnah, lurus, lempeng, soleh. Jelas sih? Nah, ketika di zaman Al-Ma'mun, inilah khalifah pemimpin Islam pertama yang jahat, yang sesat dia. Yang sesat. Khalifah Al-Ma'mun. Nanti dicek di browsing. Sakit ya. Khalifah Al-Ma'mun. Inilah khalifah pertama dalam Islam yang dia sesat. Apa bu kesesatannya? Dia punya akidah Mu'tazilah, yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan suara Allah, bukan perkataan Allah, bukan ucapan Allah, tapi makhluk. Nah, yang ini sesat bu, bisa kafir loh. Meyakini Al-Quran itu bukan kalamullah itu bisa kafir. Kenapa? Kalau dia makhluk berarti punya kekurangan, punya aib, punya cacat. Jelas sih? Dan kita tidak boleh berlindung kepada makhluk, padahal Nabi mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan
kalimat-kalimat Allah, Al-Quran. Kalau Al-Quran makhluk nggak boleh kita berlindung kepada makhluk, Bu. Jelas sih? Maka boleh kita bersumpah dengan Al-Quran. Demi Allah, boleh batin? Boleh. Demi Ar-Rahman, nama Allah, boleh? Boleh. Demi Al-Quran, demi Allah, ada orang bersumpah demi Allah, boleh. Demi Ar-Rahman, boleh. Demi Ar-Razzaq, boleh. Demi Al-Quran, boleh. Karena firman Allah, sifat Allah. Jadi kita itu boleh bersumpah dengan salah satu dari dua, dengan nama Allah atau sifat Allah. Al-Quran itu sifat Allah, Manten, Bu. Suara Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, kalamullah. Maka boleh demi Al-Quran itu boleh. Sumpah pocong enggak boleh. Jelas, Bu nggih? Demi malampir enggak boleh. Demi gerandong, demi badannya, demi Jibril, demi Muhammad, ini enggak boleh. Nah, Khalifah Al-Ma'mun, Bu, dia punya keyakinan Mu'tazilah, meyakini Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Maka rakyatnya dipaksa untuk punya akidah Mu'tazilah yang tidak mau dibunuh, dibantai. Salah satunya adalah Imam Ahmad, disiksa 3 presiden. Jadi Al-Ma'mun mati. Al-Ma'mun ini kan tadi nggih, khalifah pertama yang sesat. Penggantinya namanya sama Al-Wasik ya kalau nggak salah nggih. Pokoknya 3, Bu. Penggantinya itu mungkin Al-Wasik juga seperti dia sesat. Lalu diganti lagi satunya, saya lupa, pokoknya 3, Bu, 3 presiden sesat. Nah, yang keempat baru baik lagi. Nah, Ahmad bin Hanbal itu beliau disiksa, di penjara 3 presiden. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Bu. Ini contoh, kalau ada presiden yang jahat, bisa jadi dia memaksa rakyatnya untuk berbuat maksiat. Dalam, Bu? Presiden jahat, ya tadi, Ibu, ditaati selama tidak maksiat. Kalau maksiat, ya jangan ditaati, Bu. Nah, sekarang ada pertanyaan, gitu. Ibu malah tanya, Pak, kalau kita punya presiden jahat terus diapake? Ditaati, Bu. Ya tadi, lebih baik punya presiden meskipun jahat daripada tidak punya presiden. Bu. Kita boleh memberontak, kita boleh mengkudeta, kita boleh menggulingkan, paksa dia. Kapan? Dengan syarat kalau dia sudah kafir. Bu. Selama dia masih muslim, meskipun dia jahat, dia zolim, dia kejam, dia bengis, nggak boleh. Maten, Bu. Tapi kalau dia sudah melakukan perbuatan kekafiran, ingat nih, tapi, Bu, kekafiran yang cetro, terang-terangan, bukan kaya-kayanya, nggak boleh. Presiden itu melakukan perbuatan kekafiran yang cetro, terang-terangan, jelas, cetho welo-welo. Misalnya contoh, dia di depan umum mengatakan misalnya semua agama baik, misalnya semua agama masuk surga, misalkan, atau dia mencaci maki Allah, misalnya mencaci maki Rasulullah, misalkan makan babi, misalkan menghalalkan babi, misalkan menghalalkan khamr, misalkan mengatakan jilbab tidak wajib, mengatakan sholat tidak perlu, misalkan terang-terangan begitu. Maka seperti ini rakyat muslim boleh mengkudeta. Ingat, Bu, boleh, bukan wajib. Artinya kalau kita nggak mengkudeta ya nggak apa-apa. Ya sebagai di sini itu boleh mengkudeta, boleh ya, boleh. Itu pun dengan syarat, Bu. Apa syaratnya, Pak? Kalau punya kekuatan. Dan presidennya punya tentara, ya dengan senjata cuman ketapel karo pisau dapur dihabisi sama tentaranya, toh, Bu. Islam agama yang ilmiah,
Kalau nggak mampu ya nggak usah. Jelas nggih, ngoten Bu. Jadi kita boleh untuk mengkudeta kalau presidennya sudah keluar dari Islam dengan terang-terangan. Tapi kalau sebatas kayak ketoke. Dulu ada yang Bu gini nggih. Sebenarnya Bu Mega itu sholat apa ora ya? Urusanmu apa? Kok takok-takok Bu Mega sholat apa ora? Ora urusanmu. Jelas nggih? Sing penting sing jelas beliau KTP Islam, mengaku muslim. Sekali-kali ya ketok sholat, ketok kudu muslim. Ora usah takok salate rutin apa ora, badiah ora. Ora usah badiah kok beli. Ini kan banget enggak usah kepo. Jelas nggih? Enggak usah. Sama Pak Jokowi itu sholat apa ora sih? Enggak usah, Bu. Jelas nggih? Enggak usah. Langsung jelas loh, halo. Nah, ngeten. Ngeten. Kadang ada orang mungkin presidennya berkunjung ke Israel misalnya, atau berkunjung ke mana tuh Mas? Ke mana Bu? Vatikan, ke Vatikan. Salaman karo paus. Lalu dikesimpulke, berarti wis murtad kayak presidennya. Ini nggak boleh Bu, haram. Jelas ya? Nggak boleh. Pergi ke Iran, kerjasama sama Iran, berarti wis jadi Syiah. Ini nggak boleh seperti itu. Jelas ya, hati-hati Bu, nggak boleh. Baik, di Iran maka presidennya memaksa, memotivasi rakyatnya untuk membenci para sahabat. Ini contoh nggih, penguasa yang zalim memaksa rakyat untuk berbuat maksiat. Dulu sama tadi di Turki, Kemal Atatürk, mereka memaksa wanita-wanita untuk melepas jilbab. Ini contoh Bu. Kemudian yang keempat, melarang rakyatnya untuk melakukan perkara ibadah wajib. Melarang rakyat untuk melakukan ibadah wajib. Haji Islam dilarang misalnya, umroh Islam dilarang, Jumatan nggak boleh, menyebarkan tauhid tidak boleh, wanita-wanita dilarang berjilbab misalnya Bu. Ini kan berbahaya nggih. Azan di stop misalnya. Ini juga termasuk pelanggaran nggih. Kemudian yang kelima, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai pemimpin. Tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai pemimpin. Bu, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah membedakan antara kewajiban rakyat dengan kewajiban pemimpin. Ada beberapa kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada pemimpin, tapi tidak kepada rakyat. Contoh Pak, contoh Bu. Menegakkan hukum hudud. Hudud itu had nggih, haddun haddani hududun. Menegakkan hukum had, yaitu kisos kalau membunuh gitu. Membunuh dikisos, potong tangan untuk pencurian, dicambuk 40 kali bagi orang yang minum khamr misalnya, dicambuk 80 kali bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi misalnya Bu. Kemudian juga misalnya dirajam untuk yang zina muson, ini namanya kisos. Lah, yang menegakkan ini adalah pemimpin, presiden. Ya sih, ngeten Bu. Ngeten Bu. Anak jenengan misalnya usia 8 tahun. Atau gini, anak jenengan misalnya usia 20 tahun. Suatu hari misalnya mungkin nyolong motor tetangga senilai 30 juta NMAX misalnya Bu. Lalu jenengan ambil pisau dapur, lalu jenengan potong tangannya. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Kenapa nggak boleh Bu? Anak jenengan nyolong motor NMAX senilai 30 juta, lalu jenengan ambil gencu apa geraji, lalu jenengan geraji tangane. Boleh nggak Bu? Haram, nggak boleh. Kenapa? Bukan hak panjenengan. Kalau jenengan melakukan dosa malah. Loh, ini kan menegakkan hak Pak, hudud, dosa. Kenapa Bu? Karena jenengan telah merampas haknya pemimpin. Itu hanya pemimpin, hanya presiden jenengan rampas.
Ini haram. Merampas hak orang lain tentu haram, Bu. Jelas sih? Contoh yang lain, Bu. Mengumumkan besok 1 Ramadan. Besok 1 Ramadan. Puasa Ramadan. Besok hari raya Idul Fitri. Tugasnya siapa ini? Haknya siapa, Bu? Pemimpin. Lah jenengan lihat hilal. Lalu jangan woro-woro ning radio. Woro-woro ning TV, woro-woro ning grup WA, boleh? Enggak. Kenapa, Bu? Bukan hak kita. Jelas sih? Dan hari ini sebagian ormas terkadang merampas haknya pemimpin. Bukan hak dia, tapi dirampas. Ini enggak boleh, itu haknya presiden. Nek jenengan lihat hilal, caranya lapor. Nah, lapor ke Kemenak, ke Depak, lapor Pak Depak, saya melihat hilal. Nek diterima, alhamdulillah. Orang ditompo, ya terserah dia. Kewajiban kita selesai. Betul, Bu? Termasuk mengumandangkan jihad. Ini juga haknya pemerintah. Ayo kita jihad melawan Israel. Nah, ini tugasnya presiden. Bukan tugas saya, bukan tugas kita. Karena yang wajib untuk menyiapkan angkatan perang siapa? Ya pemerintah. Maka nggak boleh misalnya, ayo remaja masjid besok latihan perang, boleh nggak, Bu? Dekat polisi nggak boleh. Kalau sebatas latihan silat untuk pembelaan diri boleh. Tapi ini latihan perang nggak boleh. Di negara kita nggak boleh, Bu. Karena yang berhak untuk menyiapkan angkatan senjata perang adalah pemerintah. Kemudian termasuk di antara tidak menunaikan kewajiban adalah tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu. Ini di antara kewajiban-kewajiban pemerintah yang zalim. Kemudian berikutnya, Bu, melakukan praktek nepotisme. Ya, korupsi, kolusi. KKN dan nepotisme. Pemimpin itu kan mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mengelola, Bu, karena negara ini kan bukan miliknya Pak Presiden tapi milik warga Indonesia, Bu. Maka tidak layak, tidak pantas seorang presiden kok melakukan nepotisme. Ya, nepotisme. Umar pernah mengatakan, "Man istamala rajulan limawaddati aw liqarabatin la yastamiluhu illa lidzalik faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin." Barang siapa yang dia mengangkat seseorang sebagai aparat negara, mungkin ya PNS lah. Ada seorang pemimpin, dia memilih seseorang sebagai PNS, ASN karena murni hubungan keluarga. Karena ponakku, karena mantuku misalnya, karena cucuku, karena mbah kangkungku, misalnya begitu. Ditempatkan di tempat ini, tempat-tempat yang basah. Murni karena hubungan kekerabatan, keluarga, kedekatan, mungkin karena satu partai, karena satu satu ormas mungkin. Nah, seperti ini, maka dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia menunjuk ponaane, menunjuk anake, menunjuk bisane, menunjuk mantune, karena pertimbangan skill, pertimbangan kompetensi memang mampu seperti ini, insya Allah nggak masalah. Betul, Bu? Berikutnya membiarkan kemaksiatan tersebar di masyarakat. Di antara bentuk kezaliman pemerintah adalah yang jahat adalah membiarkan kemaksiatan tersebar di masyarakat. Maksiat terbesar adalah apa, Bu?
syirik, nggih. Maksiat terbesar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penguasa terkadang malah justru melegalkan kesyirikan atas nama mungkin sesajen, nggih, kearifan lokal, dukun bebas di mana-mana, paranormal di mana-mana, Bu. Kuburan-kuburan keramat dibangun dengan bebas, sebebas-bebasnya, misalkan nggih, jimat keramat, sendang keramat, watu keramat, pohon keramat, perapatan keramat, kabeh keramat. Kan dulu pernah kita sampaikan mungkin untuk menentukan sesuatu itu keramat harus pakai dalil. Nek ora yo rusak to Bu mboten. Semua orang bisa ngaku-ngaku toh. Mas iki lho Mas, gelas keramat lho. Tisu keramat lho. Ngawur nggih. Enggak boleh Bu. Kan gini Bu, hukum asal nggih. Hukum asal sesuatu benda itu kan sama, senilai, sepadan. Lah untuk menentukan benda ini lebih utama, lebih berkah, lebih keramat, lebih mulia, lebih utama, lebih afdol, harus pakai dalil. Jadi kan saya mengatakan meja ini Pak lebih utama dari meja itu, harus pakai dalil. Ini kan mengatakan motor NMAX lebih mulia dari ini pakai dalil Bu. Pohon ini lebih sakti, lebih berkah dari pohon itu, harus pakai dalil. Nah hari ini kan semua keramat Bu nggih, dianggap keramat. Ini berbahaya. Nah, maksiat di bawah syirik ya maksiat dosa besar. Gambar porno di mana-mana, misalnya nggih miras di mana-mana, malah membuat apa Bu, pabrik miras, judi online, pelacuran, dan ini semuanya hukumnya haram. Yang berikutnya, di antara bentuk keburukan pemerintah yang fajir adalah memerintah dengan tangan besi. Tangannya besi Bu. Artinya apa ya? Tirani nggih, dengan tangan besi. Akhirnya terjadi pembunuhan, penyiksaan, pembantaian di mana-mana tanpa hak. Contoh Bu, pemimpin yang jahat, yang memerintah dengan tangan besi, seperti Hajjaj bin Yusuf. Monggo nanti dilihat bisa. Hajjaj bin Yusuf. Ini masih di zaman sahabat. Hajjaj bin Yusuf. Dia membantai sekitar 120.000 orang mukmin muslim. Karena dia tadi jahat. Bahkan cucu Abu Bakar tuh disalib Bu di Ka'bah. Hajjaj bin Yusuf. Kemudian lagi seperti misalnya apa nih, Holagokan ya, atau Genghis Khan dari Mongol ya, dia membantai hampir 30 juta orang. Ini dari beberapa sumber ya. Fir'aun itu dia juga jahat. Dia membunuh bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi wanita. Allah berfirman di Al-Qasas 4, yudzabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun itu dia menyembelih bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi wanita. Ngeten Bu. Awalnya ketika Fir'aun ini kan dikabari tukang sihirnya nggih, bahwa nanti ada laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaan kamu. Akhirnya setiap ada bayi dari Bani Israel maka dibantai, dibunuh. Terus seperti itu. Akhirnya ada yang usul, wahai Fir'aun, kalau nanti semua bayi laki-laki Bani Israel dibantai, nanti kita nggak punya budak yang laki-laki, mereka nanti akan punah Bu, habis punah. Maka akhirnya peraturannya diganti, dirubah. Setahun bayi laki-laki dibunuh, setahun dibiarkan hidup. Digantian, misalnya contoh 2020 bayi laki-laki hidup, 2021 dipateni kabeh, 2022 dibiarkan hidup, terus setiap tahun gantian. Nah, Nabi Musa itu lahir di tahun undang-undang bayi dibunuh.
Kakaknya Nabi Harun, jelas ya, nah itu lahir di tahun undang-undang dibiarkan hidup. Maksudnya Bu, makanya kan kakak adik toh, Harun sama Musa. Ini Fir'aun membantai bayi-bayi. Kemudian Hitler, tahu Hitler nggak Mas? Tahu ya Bu? Hitler ini membunuh jutaan manusia. Oke, menurut di sini itu 17 juta manusia, Bu. 17 juta, Bu, bukan duit menungso gitu. Dari Jerman ya. Kemudian Yosef Stalin, ini dari Uni Soviet, membantai juga jutaan. Kemudian Mao Zedong, ada ya? Ada Mas ya? Mao Zedong ya. Dari Cina membunuh sekitar 50 juta, Bu. Ya Allah. Kemudian Benito Mussolini membantai juga banyak. Kemudian dulu George Bush menerapkan embargo untuk rakyat Irak, itu yang mati juga ratusan ribu. Ini contoh nggih, pemimpin-pemimpin yang memerintah dengan tangan besi. Oke. Baik. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kepinten niki Bu, terakhir ke-10. Berapa Mbak? Yang ke-10 enggak, yang ke-10 tebang pilih dalam menegakkan undang-undang. Jadi Bu, seperti pisau. Ini seperti pisau, dia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau yang melanggar itu kerabatnya, keluarganya, satu partai dengan dia, satu ormas dengan dia, maka dibiarkan. Tapi kalau yang melanggar itu bukan partainya, bukan kelompoknya, ini diadili. Ini juga bagian dari kezaliman penguasa. Sekarang yang kita bahas terakhir, sebelum kita akhiri, dampak buruk atau resiko bagi pemimpin yang jahat. Nah ini sekarang bagi dia ini resiko bagi pemimpin yang zalim. Yang pertama, nanti di akhirat dia muflis. Orang pemimpin yang jahat, zalim, fajir, kurang ajar, nanti di akhirat dia menjadi orang yang muflis alias bangkrut. Di akhirat Bu, manusia ada 3 macam. Yang pertama ada manusia yang dia beruntung. Ini yang kita inginkan, oke? Dia ibarat ke pasar dia membawa modal 1 juta, dia pulang membawa uang 2 juta. Untung. Yang kedua ada manusia yang rugi di akhirat. Ibarat ada orang yang dia dari rumah membawa modal 1 juta, ke pasar jualan, bisnis dagang, pulang-pulang nol. Berangkat bawa 1 juta, pulang nol, rugi. Yang ketiga ada orang yang dia muflis, bangkrut. Ibarat dia dari rumah membawa uang modal 1 juta, pergi ke pasar, bisnis, dodolan, dagang, gitu, jualan, pulang-pulang membawa utang 1 juta. Rugi, bangkrut Bu. Berangkat membawa modal 1 juta, pulang malah membawa utang 1 juta. Jelas sih? Lah, pemimpin yang zalim itu nanti dia terancam muflis alias bangkrut. Kata Nabi nggih Bu, atadruna mal muflis. Ini hadisnya panjang Bu. Ada orang yang dia nanti muflis, bangkrut di akhirat. Bagaimana Bu ceritanya Bu? Kata Nabi nggih, innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ada orang dia muslim mukmin dia Bu. Nanti di akhirat dia membawa pahala sholatnya rajin, dia umroh, dia haji, dia sa'i, tawaf, sedekah, wakaf, baca Quran, dzikir, wirid, macam-macam amal sholih. Membawa banyak pahala, tapi ternyata dia jahat dengan manusia yang lain. Dan dia memukul orang lain, dia mendolimi orang lain, dia mencaci maki orang lain, dia korupsi, dia macam-macam Bu, jelas sih. Akhirnya nanti di akhirat orang-orang yang didolimi menuntut dia. Dan Bu, jelas ya, menuntut dia.
Kalau yang dizolimi 200 juta rakyat, lah ibu, ngeri bu, dituntut 200 juta rakyat Indonesia misalkan. Maka pahala-pahala dia tadi diberikan kepada rakyat yang dizolimi. Ternyata pahalanya habis, rakyat yang dizolimi masih belum selesai, belum habis. Maka dosa-dosa mereka dibroke, diberikan kepada pemimpin yang jahat ini. Akhirnya dia, kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqadha ma alaihi akhadha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Akhirnya pemimpin yang jahat ini dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Hadis Muslim, Bu. Inilah, Bu, repotnya jadi pemimpin. Kalau kita tidak mampu, lebih baik tidak usah. Nek wis kadung pi Pak yo mundur. Ngaten. Jelas Bu nggih? Karena Bu lebih banyak bahayanya nggih Bu, pemimpin itu. Yang kedua, Bu, di antara resiko bagi pemimpin yang jahat mendapatkan doa buruk dari Nabi. Mendapatkan doa buruk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi tentu mustajab nggih. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim faskuk alaihi. Kata Nabi, ya Allah, siapapun yang diangkat oleh umatku menjadi pemimpin, kemudian dia menyusahkan umatku, kata Nabi, maka susahkanlah dia urusannya di dunia dan di akhirat. Urusannya di dunia, di alam mahsyar, di alam akhirat, dan di alam barzah, Bu. Jelas, Bu? Ini, Bu, pemimpin. Yang ketiga, Bu, dan cepat, menjadi orang yang menyesal. Yang ketiga, menjadi orang yang menyesal di akhirat. Innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sebagian manusia rakus, semangat untuk menjadi caleg, menjadi capres, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, Bu. Padahal itu nanti di akhirat menjadi sebab penyesalan, Bu. Karena gini Bu, menurut saya, Bu, memang hari ini kalau kita lihat nih, banyak manusia yang syahwatnya tinggi untuk menjadi pejabat pemimpin. Kenapa? Karena memang matematika manusia, Bu, kekuasaan sama dengan fasilitas. Ngerti? Kekuasaan sama dengan ketenaran, kekuasaan sama dengan kemasyhuran, kekuasaan sama dengan kehormatan. Kalau dia punya kekuasaan, ya fasilitas. Gitu, dikelilingi fasilitas, dikelilingi dengan kemasyhuran, dikelilingi dengan harta, dikelilingi dengan apa, Bu? Wanita. Memang benar wanita. Gitu, Bu, wanita. Dulu raja-raja dulu mereka punya banyak gundik, punya banyak apa itu selir ya. Karena dia punya kekuasaan. Raja-raja dulu kok istrinya sekian, punya selir sekian. Karena dia punya kekuasaan, Bu. Tetapi itu semua dinikmati sebentar. Ya paling usia berapa? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Setelah itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal penyesalan, Bu. Dan maka jenengan, Bu, kalau tidak mampu ya tidak usah ikut-ikutan menjadi caleg, Bu. Loh, saya pernah, Bu, ngisi kajian, ada caleg, bener caleg dari partai X ya, sudah gede beliau. Pak, saya itu caleg, Pak, dari partai X, ngatain, Bu. Lah sih. Tapi bagaimana ya, Pak? Hukumnya memajang gambar. Dia perempuan. Ya saya bilang, Bu, ya masa suami jenengan tidak cemburu. Jenengan kan di perempuan toh, cantik toh, masa dipajang di mana-mana, Bu. Tapi nggak jadi. Selasa kemarin hadir juga kajian, tapi sepertinya nggak jadi, Bu. Ya malah alhamdulillah, Allah menyelamatkan mungkin, Bu. Jelas, Bu? Baik, Bu. Kemudian, Bu, terancam tidak masuk surga.
Dari sahabat Maqil bin Yasar, kata Nabi, "Mamin abdin yastara'iya apa ini? Yastara'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah." Hadis Muslim. Ini seorang manusia, kalau dia memimpin rakyatnya lalu dia mati membawa dosa menipu, zalim, jahat kepada rakyatnya, maka dia diharamkan masuk surga, Bu. Jadi kata nggih, pemimpin Bu itu seolah-olah kaki kanan itu di surga, kaki kiri di neraka. Ini membahayakan. Yang kelima, di dunia terkadang nih, di dunia dia dicaci maki. Gimana Bu? Ada nggih presiden, pemimpin kadang di dunia dicaci maki oleh rakyatnya, didoakan keburukan oleh rakyatnya, dilaknat, dipenjara bahkan Bu, dihinakan Bu. Ini kan bisa lihat Bu, maaf guys, seperti presiden Irak, sinten? Saddam Hussein. Waktu masih jaya Bu, siapa yang menyangka akhir hayatnya dia digantung. Gimana? Yang kedua, Muammar Gaddafi. Ya Allah nggih, mungkin berapa tahun? Lama biasa lama toh, puluhan tahun toh Bu nggih. Ternyata di akhir hayatnya dia dibunuh. Terus siapa lagi yang dari Mesir itu Mas? Enggak, sebelumnya 2013 Mesir Mas. Yang besar itu loh siapa? Mesir Bu. Saya lupa namanya ya. Pokoknya banyak lah di negara-negara tetangga kita. Ini contoh. Baik. Kemudian berikutnya Ibu-ibu, dihisab dengan hisab yang berat. Pemimpin yang zalim dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Kenapa kamu tidak menutup pabrik Homer? Nah, misalnya padahal kamu mampu. Kenapa kamu malah melegalkan pelacuran? Kenapa kamu tidak menutup pabrik narkoba? Misalnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Selama kamu jadi presiden malah gereja tumbuh subur misalnya. Kristenisasi di mana-mana kamu biarkan misalkan, Bu. Masjid malah jarang kamu perhatikan misalkan. Ini nanti pokoknya akan ditanya dia. Repot Bu. Gereja mudah dibangun, masjid malah sulit dia halang-halangi misalnya. Kasihan sunnah kamu tahu diobrak-abrik sama ormas tertentu kamu biarkan misalnya. Pokoknya macam-macam lah Bu. Buka semua nanti jenengan ketawa nih, nggak usah ya toh. Itu gak enak karena memang ini apa ya Bu, rawan nih. Apalagi sekarang kan musim pilkada, pilkadal gitu. Kan pilkadal toh ada langsung toh, gitu. Berat Bu, berat ya Bu. Baik. Di sini kata Nabi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ketahuilah, ingatlah. Ini perhatikan kata Nabi Bu, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala an ra'iyati. Ra'iyati itu rakyat yang dikuasai, yang dipimpin, yang menjadi bawahan dia. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, ya dia pemimpin jadi penanggung jawab bagi rakyatnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang laki-laki suami menjadi pemimpin bagi keluarganya, Bu. Wal mar'atu ra'iyatun. Ibu-ibu juga sama nih, para istri juga menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Dia yang memimpin rumah suaminya, Bu. Dan bagaimana dia mengelola harta suaminya ketika suami tidak ada, Bu. Nah, ini ibu-ibu juga kena, Bu, jenengan. Kemudian juga seorang budak, seorang pegawai, seorang karyawan, dia juga memimpin harta yang diamanahkan kepada dia. Mungkin dia karyawan, Bu, dia pegawai, dan Bu, kita semuanya adalah pemimpin, dan Bu. Dan sifat pemimpin, Bu, itu adalah dia apa, Bu?
menginginkan yang terbaik bagi yang dipimpin. Makanya di sini nggih, bahasa Arabnya penggembala kambing itu adalah ro'in hunam, penggembala kambing. Ada orang dia menggembala kambing, maka dia berusaha mencari rumput yang paling seger, mencari rumput yang paling hijau. Dia berusaha agar kambing-kambingnya sehat, aman dari serigala, selamat, dan seterusnya. Jadi intinya Bu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia menginginkan yang terbaik bagi yang dipimpin. Jelas sih, itulah pemimpin yang baik. Dia menginginkan kondisi yang terbaik untuk yang dipimpin. Yang ke-pinten? Ke-7 nggih. Kalau dia korupsi harta, dia zalim secara harta, mendolimi harta rakyat, maka akan menggendong harta yang dikorupsi. Kata Allah di dalam surat Ali Imran 161, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia gulul, korupsi, akan menggendong harta korupsinya nanti di akhirat. Di sini Bu, dalam hadis yang agak panjang ya, kata Nabi, la ulfiyanna hadukum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu ruhaun yaqul ya Rasulullah aghithni faqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Kata Nabi Bu, nanti di akhirat ada sebagian orang-orang yang beriman, mereka korupsi di dunia. Akhirnya nanti di akhir akan menggendong harta yang dia korupsi. Ada yang korupsi onta, akan menggendong onta, ontanya sambil mengeluarkan suara. Gimana Mas, suara onta Mas? Gak tahu nggih? Ada orang yang dia menggendong kuda karena dia mengkorupsi kuda sambil mengeluarkan suara kuda, meringkik Bu nggih. Ada orang yang dia korupsi kambing, maka akan menggendong kambing sambil mengeluarkan embek. Ada Bu, ada yang mengkorupsi pakaian, emas, perak. Ya kalau sekarang ya mungkin korupsi semen, misalnya korupsi aspal, korupsi krica, korupsi watu, akan digendong nanti di akhirat. Dan itu dilihat Nabi, dia minta tolong kepada Nabi, tapi Nabi kata Nabi, la amliku laka syai'an, aku tidak bisa menolongmu. Ini orang yang dia mengkorupsi harta rakyat, akan digendong Bu. Mengerikan Bu. Yang ke-8, mendapatkan doa buruk dari rakyat yang dizolimi. Kata Nabi, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Waspadalah kalian dengan doanya orang yang dizolimi, karena doa mereka itu tidak ada hijab alias mustajab. Maka ini waspada. Kemudian yang ke-9 adalah mendapatkan azab yang pedih. Dalam hadis At-Tabrani, asyadun nasi azaban yaumal qiyamati imamun jair. Azab yang pedih, azab yang paling pedih yang ditimpakan kepada manusia adalah pemimpin yang jahat, pemimpin yang jair, pemimpin yang fajir Bu. Ini beberapa ancaman bagi pemimpin yang jahat Bu. Nah ini Bu Nun Sewu, seandainya kita punya presiden pemimpin yang jahat, zalim, fajir, maka kita tetap wajib taat kepada mereka. Tadi selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim, mereka tidak sampai derajat murtad kufur, kita wajib taat. Kenapa Pak kok taat Pak? Karena dalam rangka untuk keamanan, kebaikan, kemaslahatan bersama Bu. Jelas Bu nggih? Kalau rakyatnya sudah tidak taat kepada pemerintah Bu, ya sulit nggih, sulit. Jadi rakyat itu kewajibannya taat kepada pemerintah, pemerintah punya kewajiban adalah untuk mengayomi, mensejahterakan rakyat. Seandainya pemimpin kita tidak adil, zalim, mungkin jalan rusak dijarke, misalnya Bu, listrik mati ya ora peduli,
kebijakannya tidak pro rakyat, pajak dinaikkan, sembako dinaikkan, misalnya Bu nggih, pendidikan, kesehatan, layanan ini nggak dipedulikan, kita tetap wajib taat kepada mereka untuk kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan bersama. Nah ini Bu, sedikit nih Bu, nasihat untuk para pemimpin. Yang pertama Bu Nun, saya barangkali ada di antara jenengan yang ngadep nyalon jadi wali kota. Ada yang kan ada nanti ada peluang toh, loker toh. Jadi wali kota apa jadi gubernur. Oke. Yang pertama, nasihat bagi para pemimpin atau calon pemimpin. Satu Bu, niat karena Allah. Ya Bu, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin Bu, kalau dia adil itu gampang masuk surga. Gampang dia. Bahkan kalau nggak salah kata Ibnu Taimiyah Bu, pemimpin itu orang yang paling baik mujahid yang paling baik di zamannya. Itu tadi, kalau dia seorang presiden, dia soleh, dia bertakwa, dia orang yang baik, membuat undang-undang yang sesuai dengan aturan Allah, luar biasa dia. Pahalanya terus mengalir, mungkin jariah terus dia. Selama dia jadi presiden, masjid dibangun di mana-mana. Undang-undang yang buru-buru dihapus semua, yang LGBT, yang porno, yang perzinaan, yang yang khomer. Ini kan jadi ladang amal jariah bagi dia Bu. Jadi pemimpin yang soleh itu mudah masuk surga Bu. Yang kedua Bu, ketika akan menjadi pemimpin, maka hendaknya dia sholat istikharah. Sebelum menjadi pemimpin, menerima jabatan, hendaknya dia sholat istikharah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengambil pembantu-pembantu yang baik. Jangan sampai dia soleh, tapi orang-orang di sekitarnya jahat. Ya ini juga repot. Nah, dia berusaha orang-orang di sekitarnya ini orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Artinya ketika dia mau kepleset, mau salah, mau keliru, ada yang menasehati. Dan yang berikutnya Bu, yang terakhir nih, yang kelima yang keempat adalah Bu, sadar akhirat. Wahai para pemimpin, sadar akhirat. Hidup ini tidak sekali. Ada alam barzah, ada alam mahsyar, ada alam akhirat. Sadar akhirat. Pemimpin kalau dia sudah sadar akhirat Bu, insya Allah ketika dia keliru, salah, menyimpang, gampang dikandani. Karena dia sadar ada akhirat, ada hari pembalasan, ada hisab, ada neraka. Jelas ya? Tapi kalau dia nggak peduli sama akhirat, ya cuek. Maka nasihat kepada para pemimpin, ingat, sadar akhirat, hidup tidak sekali, ada kehidupan berikutnya. Demikian Bu yang bisa kita sampaikan. 5:30. Ada pertanyaan? Nggak ada Oh, satu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana seorang pemimpin dia mengucapkan salam? Dia muslim, muslim, mukmin, tapi ketika dia mungkin pidato gitu, mau ceramah, memberi sambutan, dia mengucapkan salam lintas agama. Gitu. Kalau di agama Hindu ya Om Swastiastu, salam kebajikan Buddha, terus salam ya, salam kalau Katolik atau kalau nggak salah atau mungkin salam sejahtera bagi kita semua ini untuk Kristen barangkali Baik. Gitu Bu. Kita itu nanti di sini ada dosa tasabuh. Ada meniru-niru orang kafir Kita itu tidak boleh kita itu hukum asalnya tidak boleh meniru orang kafir.
Hukum asal nggih, tidak boleh meniru budaya, tradisi, kebiasaan orang kafir. Nah, tapi kita boleh meniru budaya mereka dengan 3 syarat. Boleh kita meniru tradisi orang-orang kafir dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak menjadi ciri khusus agama mereka. Jelas ya? Tidak menjadi ciri khusus agama mereka. Ya seperti salib. Kan ciri khusus agama mereka atau salib. Seperti nama Paus, nama Martinus, nama Yohanes. Ini kan ciri khusus toh. Lah seperti ini tidak boleh kita tiru. Jelas ya? Kemudian juga mungkin patung Bunda Maria, misalnya patung salib, topi Sinterklas, pohon cemara. Ini kan ciri khas mereka. Kemudian yang kedua, tidak menjadi apa ya Bu? Tidak menjadi syiar mereka. Tidak menjadi syiar mereka. Kalau menjadi syiar mereka juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga yang kita tiru itu adalah ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh. Dan ini pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah meniru tradisi orang kafir. Mana contohnya? Contohnya adalah Nabi dan para sahabat, mereka menggunakan pakai uang mata uang dinar dan dirham. Dinar dari mana dinar? Romawi. Nah, Nasrani toh. Dirham Persia, Majusi. Nabi pakai dinar dan pakai dirham. Boleh, boleh. Tadi karena bukan menjadi 3 syaratnya terpenuhi. Yang kedua, Nabi pernah pakai stempel. Ketika mengirim surat, pakai stempel. Stempel bukan dari Islam loh. Nabi meniru. Kenapa? Bermanfaat soalnya. Jelas sih. Yang ketiga, Nabi ketika perang Khandaq membuat parit. Parit dari mana? Majusi. Boleh. Yang keempat, ketika perang Khaybar, Nabi memakai ketapel, memakai manjanik untuk merobohkan Bani Khaybar. Dan manjanik bukan dari Islam. Kenapa? Bermanfaat, boleh. Jelas sih. Maka kalau 3 ini terpenuhi Bu, maka boleh. Nanti saya ingatkan, jenengan naik mobil, itu tradisi siapa? Orang kafir Bu. YouTube, naik mobil pakai jam, sabuk, topi, itu dari orang-orang kafir. Ditiru boleh? Boleh. Kenapa? Bermanfaat. Lah sih, bermanfaat dan tadi tidak menjadi syiar agama mereka. Nonton YouTube, punya Instagram, punya Facebook, telepon, operasi sesar dari orang-orang kafir. Ditiru boleh, boleh karena bermanfaat. Tapi nek ora manfaatnya ora perlu. Jelas sih, kalau nggak ada manfaatnya tidak boleh. Saling contoh. Nanti kalau ada tokoh datang, kamu menggelar karpet merah. Nah, manfaatnya apa coba? Nek topi jelek ben adem. Pakai jam jelas, operasi sesar jelas, pakai sabuk jelas ben ra brojol, nggih. Dan ini ada tokoh datang, kamu nanti masang karpet merah. Ya sama tadi nek tokoh mati masang bendera setengah tiang, manfaatnya apa coba? Seperti ini tidak boleh kita tiru. Nah, sekarang kita lihat. Salam sejahtera bagi kita semua, Bu. Sebenarnya kalimat ini sebenarnya tidak salah, Bu. Gimana? Salam sejahtera. Itu kan nggak salah toh. Sama dengan salam sehat, salam bahagia, salam selamat, salam tentram, selamat. Itu kan nggak salah. Ya sih. Tetapi ternyata salam ini sudah menjadi ciri khusus agama tertentu, maka tidak boleh kita tiru. Ya sih, karena tadi menjadi ciri khusus, ciri khas agama Nasrani. Maka seorang muslim tidak boleh meniru. Tapi kalau salam-salam yang umum, halo Pak Pendeta, nggak apa-apa. Halo kan umum toh Bu. Halo, hello. Mungkin sugeng injang, sugeng rawo, seperti ini. Pun maghrib. Nggih pun Bu demikian nggih. Soalnya saya mau ngisi di assalam. Nggih demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf tak kira belum. Kita akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, maghrib. Mas jamnya jenengan ketone nganu Mas kelendetan iki. Kae bener Mas ya. Oh, iki 3.
tapi udah maghrib. Oke mas. Mas